Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Dwi Aprianto. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya tentang manajemen keuangan internasional. Nah, langsung saja saya izin share screen. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar. Nah, ntar saya geser agar bisa terlihat. Nah, dan pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Rizky Dwi Aprianto, tempat dan tanggal lahir saya Karanganyar 3 April 98. Terus kemudian alamat saya berada di Sawahan RT 2 RW 6 Jaten Karanganyar. Nah, untuk alamat email saya itu ada di sini sudah tertera, yaitu ada apriantorizky@gmail.com. Nah, untuk riwayat pendidikan saya sendiri, riwayat pendidikan saya ini, saya lulus dari SMA Pak Kramat itu pada tahun 2017, kemudian saya melanjutkan studi ke Universitas 11 Maret, itu di Diplomatika Perpajakan, dan lulus tahun 2020. Selanjutnya saya kembali melanjutkan studi ke Universitas 11 Maret lagi, itu di jurusan S1 Akuntansi Transfer, dan lulus tahun 2022. Nah, saya mempunyai sedikit pengalaman magang dan kerja yaitu di KCPP Sriwidayati dan rekan. Nah, saya di sana itu fokus pada bagian perpajakannya. Nah, untuk next, nah sekarang kita akan masuk pada latar belakang. Nah, latar belakang di sini ada pada periode krisis dan periode stabilitas itu kan silih berganti mewarnai suatu perekonomian. Nah, berbagai negara di dunia itu telah mencoba berbagai macam sistem moneter internasional yang saling berlainan. Nah, di abad 20 itu dimulai dengan sistem dengan nilai tukar yang berdasarkan standar emas. Nah, di sini meskipun sistem ini mengalami krisis periodik semasa tahunan sesudah Perang Dunia yang pertama, namun sistem ini kemudian berakhir dengan adanya Perang Dunia Kedua. Nah, ketika banyak pemerintah beralih dari sistem nilai tukar emas dengan menganut sistem nilai tukar yang lainnya. Nah, dalam sistem nilai tukar itu ada kalanya pemerintah itu mengintervensi atau bisa dikatakan ini campur lah dalam kegiatan sistem nilai tukar di sebuah negara. Nah, dengan adanya intervensi dari pemerintah terhadap sistem nilai tukar di suatu negara dapat berdampak baik terhadap ekonomi di negara tersebut atau malah sebaliknya. Nah, maka dari itu, pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh intervensi pemerintah terhadap suatu nilai tukar. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasannya. Nah, pokok pembahasan dari materi ini yaitu bagaimana pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar dan apa sih kasus yang ada di dalamnya. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan. Pembahasan ini pertama kita akan masuk pada exchange rate system, yaitu berbagai, di sini ada berbagai macam sistem nilai tukar, yaitu pertama itu ada sistem tetap atau fix, yaitu nilai tukar mata uang itu dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Nah, di sini apabila suatu saat nilai tukar memulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan. Nah, devaluasi itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan bank untuk memotong nilai mata uangnya. Sedangkan revaluasi yakni merupakan tindakan yang digunakan untuk menyesuaikannya. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada sistem nilai tukar uang yang kedua, itu ada sistem nilai tukar mengambang. Nah, sistem nilai tukar mengambang ini merupakan nilai tukar yang ditentukan sepenuhnya oleh
pasar itu tanpa intervensi dari pemerintah, di mana nilai tukar akan disesuaikan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan dari suatu mata uang tersebut. Next, untuk sistem nilai tukar yang ketiga itu ada eh, sistem mengambang terkendali. Nah, di sini sistem mengambang terkendali itu yakni merupakan sistem nilai tukar yang ada saat ini pada sebagian besar mata uang berada di antara sistem tetap dan mengambang bebas. Nah, fluktuasi nilai tukar ini dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resminya. Akan tetapi pemerintah sewaktu-waktu itu dapat melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya. Kemudian kita akan masuk pada sistem nilai tukar yang keempat, itu yakni sistem nilai tukar yang terikat. Nah, di sini sistem nilai tukar yang terikat yaitu merupakan sistem mata uang lokal itu diikatkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada sebuah jenis mata uang tertentu. Nilai mata uang lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang dijadikan ikatan tersebut. Nah, currency board di sini yakni sistem untuk mengikatkan mata uang lokal kepada sebuah valuta asing. Nah, Dewan bertugas menjaga cadangan dari semua nilai mata uang yang dicetak dan untuk menstabilkan nilai sebuah mata uang dan sistem ini akan efektif apabila pemerintah dapat meyakinkan para investor bahwa nilai mata uang itu dapat terus dipertahankan. Dan next, nah kita akan masuk single European currency materi selanjutnya, yaitu pertama itu ada membership, kedua ada impact on European monetary policy, kemudian ada implication of European monetary policy, kemudian ada impact on the valuation of business in Europe, kemudian ada impact on financial flows, kemudian ada impact on exchange rate price. Nah, di sini akan menjelaskannya secara ringkas saja. Dari membership, membership itu negara yang ikut serta di dalam UE adalah yang seharusnya mematuhi fakta stabilitas dan pertumbuhan sebelum mereka mengadopsi euro. Kemudian impact on Europe monetary policy yaitu Bank Sentral Eropa atau ECB itu berbasis di Frankfurt dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter untuk semua peserta negara-negara di Eropa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada implication of European monetary policy. Itu dengan digunakannya mata uang euro dapat memungkinkan terjadinya aktivitas perdagangan dan aliran dana lintas batas di dalam zona euro tanpa perlu melakukan konversi nilai tukar mata uang. Dan kemudian yang keempat itu ada impact on the valuation of business in Europe. Itu yakni perusahaan mempertimbangkan untuk memperoleh target di Eropa. Nah, di sini mereka dapat dengan lebih mudah membandingkan harga atau nilai pasar target di antara negara-negara karena nilainya didenominasi dalam mata uang yang sama, yakni euro. Kemudian ada impact on financial flows. Nah, di sini perbedaan dalam tarif itu akan mendorong investor di negara-negara Eropa ini untuk berinvestasi dalam mata uang dengan tingkat tertinggi yang akan menyelaraskan kembali tingkat suku bunga di antara negara-negara tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada impact on exchange rate price. Nah, di sini kelebihan utama dari suatu mata uang Eropa ya ini adalah penghapusan lengkap dari resiko nilai tukar antara negara-negara Eropa yang berpartisipasi yang dapat mendorong lebih banyak perdagangan dan arus modal melintasi perbatasan Eropa. Nah, selain itu, pihak asing pertukaran biaya transaksi yang terkait dengan transaksi antara negara-negara Eropa telah dihilangkan. Next. Nah, sekarang kita akan masuk pada government intervention. Nah, di sini ada beberapa materi, yakni pertama ada memperlancar pergerakan nilai tukar, kemudian ada juga menetapkan batas nilai tukar implisit. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu memperlancar pergerakan nilai tukar. Nah, di sini
perkiraan bahwa kondisi ekonomi akan terpengaruh akibat pergerakan drastis mata uangnya. Nah, maka bank sentral akan berupaya untuk mengurangi fluktuasi tersebut. Nah, pengurangan fluktuasi ini maka akan menurunkan kekhawatiran di pasar keuangan, sehingga akan mengurangi kegiatan spekulatif yang dapat menyebabkan kejatuhan nilai uang secara lebih jauh. Kemudian yang kedua ada menetapkan batas nilai tukar implisit. Nah, beberapa bank sentral yaitu mencoba untuk mempertahankan pergerakan nilai tukar mata uangnya dalam suatu rentang kendali tertentu. Nah, baik yang diterapkan secara formal maupun tidak formal. Next, kemudian yang ketiga ada menanggapi gangguan sementara. Nah, di sini bank sentral melakukan intervensi untuk mengisolasi mata uang dari tekanan-tekanan yang bersifat sementara, yaitu untuk melawan kondisi pasar yang tidak teratur. Nah, di sini terdapat dua macam, yaitu dengan cara direct intervention dan indirect intervention. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus, ya ini. Nah, studi kasus di sini yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, di sini pandemi itu kan memang akan sangat memperlambat roda perekonomian di negara kita, khususnya di Indonesia. Nah, namun tanpa adanya upaya yang sigap dari pemangku kebijakan untuk menyelamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang. Nah, di sini optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemi COVID-19 dapat diatasi. Nah, di sini setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat diselesaikan. Nah, masalahnya di sini yaitu sejauh mana pandemi dari COVID-19 ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, yang dalam hal ini dapat terrepresentasikan pada nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Lalu, kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana antisipasi kebijakan dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 terhadap fluktuasi nilai tukar dan IHSG. Nah, di sini dari ketiga permasalahan ini akan menjadi fokus dalam studi kasus yang kita bahas. Dan next. Nah, di sini kita akan langsung masuk pada analisis dan pembahasannya. Nah, analisis dalam kajian ini akan berfokus pada 5 hal, yakni dampak COVID-19 terhadap perubahan nilai tukar rupiah atau terhadap US dollar, kemudian dampak COVID-19 terhadap perubahan IHSG, kemudian ada dampak COVID-19 dan perubahan IHSG terhadap perubahan nilai tukar rupiah ke US dollar, kemudian dampak COVID-19 dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan terhadap perubahan IHSG, dan estimasi perkiraan outbreak dan berakhirnya penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, metode analisis dengan menggunakan metode multiple linear regression. Nah, data ini meliputi data harian perkembangan COVID-19. Nah, kurs tengah harian referensi ini dari GISDOR Bank Indonesia dan data IHSG harian periode 2 Maret sampai dengan 30 April 2020 dengan melakukan transformasi dalam bentuk logaritma. Nah, di sini kita akan masuk pada analisis dan pembahasan yang pertama, yakni dampak COVID-19 terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, dari hasil analisis ini menggunakan analisis regresi. Nah, di sini dapat dilihat dampak dari COVID-19 terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini menggunakan model persamaan yang dibangun itu cukup baik. Nah, hal ini terlihat dari UGF pada analisis regresi. Lalu dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kasus COVID-19 berdampak kepada dari nilai tukar dan IHSG,
maka semakin tingginya rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 US dollar. Nah, hal ini berarti semakin tinggi kasus COVID-19, maka nilai rupiah semakin terdepresiasi terhadap US dollar. Nah, dengan temuan ini, maka mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya memitigasi penyebaran kasus COVID-19 menjadi sangat penting agar dampaknya kepada ekonomi tidak semakin memburuk. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dampak COVID-19 terhadap perubahan IHSG. Nah, hasil dari sini menggunakan hasil analisis regresi dampak COVID-19 terhadap pergerakan indeks harga saham menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pergerakan IHSG. Nah, di sini terdapat beberapa temuan ini mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya memitigasi penyebaran kasus COVID-19 menjadi sangat penting agar pasar saham di Indonesia tidak semakin buruk. Nah, memburuknya kondisi pasar saham ini tentu saja akan berdampak kepada sektor real. Nah, pada peran bursa saham sebagai salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan terjadi melalui transmisi pada sektor-sektor real. Nah, pasar modal itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Nah, di banyak negara maju, itu instrumen pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di berbagai sektor. Nah, penggunaan pasar modal sendiri sebagai media intermediasi bagi pendanaan investasi dapat membuat struktur pendanaan perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi dan lebih efisien dalam hal biaya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang ketiga, dampak COVID-19 dan IHSG terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, dengan menggunakan analisis multiple regression ini dapat dihasilkan dilakukan untuk mengetahui konsistensi dampak COVID-19 terhadap nilai tukar. Nah, model yang dibangun itu adalah simulasi secara bersama-sama dampak variabel COVID-19 dan IHSG terhadap nilai tukar rupiah. Nah, hasil analisis konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa semakin tinggi kasus COVID-19 akan berdampak pada semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap US dollar, yang berarti semakin tinggi rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 US dollar secara logis US dollar. Nah, secara logis temuan ini menjelaskan bahwa terdepresiasinya rupiah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang berorientasi ekspor, sehingga nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia akan semakin meningkat untuk kedepannya. Next. Nah, untuk analisis pembahasan terakhir itu dampak COVID-19 dan nilai tukar rupiah per US dollar terhadap pergerakan IHSG. Nah, model persamaan ini dikembangkan untuk menjelaskan sejauh mana variabel nilai tukar dan COVID-19 menjelaskan pergerakan IHSG. Nah, hasil analisis model persamaan yang dikembangkan ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, secara logis itu temuan ini masih konsisten dengan hasil analisis yang dilakukan beberapa orang sebelumnya bahwa peningkatan IHSG akan mendorong orang untuk menjual asetnya dalam bentuk US dollar dan beralih untuk investasi di pasar saham domestik karena prospek imbal balik yang lebih besar dari kenaikan suatu harga sahamnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya? Boleh raise hand atau langsung saja berbicara. Silakan. Nah, Mas Faisal Pramudya ya. Bentar, nama saya. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Mas Faisal. Izin bertanya, Pak. Satu pertanyaan dari saya, apa kelebihan dan kelemahan dari sistem tetap atau fixed dan sistem nilai tukar mengambang, Pak? Itu Baik, saja dari terima saya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Untuk selanjutnya, teman-teman, silakan untuk bertanya.
Masih saya tunggu. Ya, Mas Faisal, raise hand. Silakan Mas Faisal. Apa mau bertanya lagi? Oh, ternyata. Satu pertanyaan lagi dari saya, Pak. Oh ya, Bagaimana cara menetapkan nilai dari suatu kurs tadi, Pak? oh ya, baik, terima kasih. Mungkin ada satu penanya lagi. Ya, akan saya jawab dulu. Pertanyaan dari Mas Faisal tadi. Yang pertama itu, apa kelebihan dan kelemahan dari sistem tetap fix dan sistem nilai tukar mengambang? Nah, baik, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Faisal itu, bagaimana cara menetapkan nilai dari kurs? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dahulu. Nah, pertanyaan pertama itu, apa kelebihan dan kelemahan dari sistem tetap fix dan nilai tukar mengambang? Nah, itu kelebihan dan kelemahannya. Sebentar. Nah, kelebihan dari sistem tetap itu adalah kondisi di mana nilai tukar dibuat tetap. Nah, sebuah perusahaan internasional dapat melakukan kegiatan bisnisnya tanpa perlu khawatir dengan perubahan nilai mata uang di kemudian hari. Nah, kekurangannya itu adanya resiko bahwa pemerintah akan melakukan perubahan nilai mata uang secara mendadak dan dapat membuat kondisi ekonomi sebuah negara menjadi sangat tergantung dalam kondisi ekonomi negara lain. Nah, kemudian yang kedua, yang kelebihan dan kelemahan dari sistem nilai tukar mengambang itu kelebihannya adalah kondisi ekonomi suatu negara akan lebih terlindungi dari kondisi ekonomi di negara lain. Nah, bank tidak diharuskan untuk terus-menerus mempertahankan nilai tukar dalam batas tertentu batasannya. Nah, kekurangannya adalah apabila tingkat pengangguran contohnya apabila tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat, maka permintaan Amerika Serikat terhadap barang impor akan menurun sehingga menyebabkan tekanan ke atas terhadap nilai tukar dolar. Nah, nilai tukar dolar yang menguat akan menyebabkan konsumen membeli barang impor dibanding barang lokal karena terasa lebih mudah. Nah, pertanyaan yang kedua itu sebentar tadi pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara menentukan kurs nilai ya? Nah, cara menentukan kurs nilai itu dengan ada beberapa cara sebenarnya. Yaitu pertama ada dengan page to accuracy, yaitu apabila kurs ditetapkan terhadap suatu mata uang lain. Contohnya Hong Kong, China, dan Singapura. Kemudian ada page to a basket, itu ada apabila kurs ditetapkan terhadap sekeranjang mata uang lain dengan bobot tertentu sesuai dengan besarnya hubungan perdagangan dan investasi. Kemudian ada currency board system, apabila penetapan kurs tersebut dibarengi dengan pembatasan bagi bank sentral dalam mengedarkan uang sebesar nilai ekuivalen cadangan devisa yang dimilikinya. Nah, mungkin seperti itu, Mas Faisal. Mungkin ada terkendala sinyal, Mas Faisal. Kemudian saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Silahkan.
Apakah ada penanya berikutnya? Saya Pak, izin bertanya. Baik, silakan Mas Rizky Dega. Panggil Mas Ya, Dega ya? iya Pak. Oh ya, Saya silakan. ingin bertanya yang ini, yang dimaksud oleh direct intervention dan indirect intervention. Itu bagaimana ya Pak? Oh ya, Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Mas Dega atas pertanyaannya. Bagus sekali. Baik, direct intervention ya. Apa yang dimaksud direct intervention dan indirect intervention? Nah, sebentar. Nah, dari direct intervention ini, direct intervention sendiri itu merupakan penggunaan intervensi langsung yang dilakukan pemerintah dengan cara menjual atau membeli mata uang di pasar uang, sehingga ikut mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang di pasar dan pada saatnya akan mempengaruhi nilai keseimbangan di pasar uang. Nah, bila pemerintah membeli mata uang di pasar uang, maka itu akan memberi tekanan naik pada titik keseimbangan nilai tukar. Nah, bila pemerintah menjual mata uang di pasar uang, maka berarti memberi tekanan turun pada nilai titik keseimbangan nilai tukar mata uang tersebut. Nah, intervensi langsung biasanya paling efektif bila ada upaya terkoordinasi antara bank sentral. Kemudian indirect intervention, nah itu sebagian pemerintah itu menggunakan kontrol nilai tukar. Itu misalnya melalui kontrol devisa sebagai salah satu bentuk intervensi tidak langsung dalam menjaga nilai mata uangnya. Nah, pemerintah dapat berusaha mempengaruhi pasar uang untuk memperkuat atau memperlemah nilai tukar mata uangnya dengan maksud meningkatkan kondisi perekonomiannya. Nah, mata uang yang pertama itu mata uang lokal yang lemah, mata uang yang lemah akan meningkatkan permintaan luar negeri atas produk ekspornya, sehingga akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, tetapi akan mengakibatkan kenaikan inflasi juga. Dan yang kedua itu mata uang lokal yang kuat, yakni mata uang yang kuat akan meningkatkan pembelian produk dari negara lain yang mengakibatkan kompetisi terhadap perusahaan-perusahaan agar menstabilkan harga, tetapi tingkat inflasi cenderung lebih rendah. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apa ada tanggapan Mas Dega atau Mas Rizky Dega? Iya Pak, sudah paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, siap. Untuk mungkin cukup sekian presentasi dan sharing-sharing kita, tanya jawab kita. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.